Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan video mengenai human capital atau modal manusia. Human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang terakhir waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Pandangan Schultz tentang human capital menekankan pentingnya melihat investasi dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Dalam perspektifnya, investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan individu merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, salah satu aset paling berharga bagi sebuah organisasi adalah manusia. Manusia dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang mereka bawa merupakan apa yang disebut dengan human capital. Human capital memiliki peran krusial dalam menggerakkan kemajuan dan pertumbuhan organisasi. Human capital berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Ketika karyawan memiliki pengetahuan yang baik tentang pekerjaan mereka dapat bekerja secara efisien dan menghasilkan output yang lebih tinggi. Keterampilan yang dimiliki oleh individu juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan yang disediakan oleh organisasi. Dengan pengalaman yang terus berkembang, human capital juga dapat menghadapi tantangan yang kompleks dengan lebih baik dan memberikan solusi yang lebih inovatif. Selanjutnya, human capital memainkan peran dalam inovasi dan adaptasi organisasi. Karyawan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang industri, tren pasar, dan teknologi terkini memiliki potensi untuk menghasilkan ide-ide baru dan menerapkan perubahan yang diperlukan. Mereka juga dapat berkontribusi dalam memperkenalkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien, serta membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, organisasi yang memahami arti penting human capital dan berinvestasi dalam pengembangannya akan memiliki keunggulan yang kuat. Melalui penguatan human capital, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, berinovasi, membangun budaya yang kuat, dan mengelola talenta dengan yang lebih efektif. Dalam keseluruhan, peran human capital merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai kesuksesan jangka panjang bagi organisasi. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari dua dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. SDM berperan sebagai mitra strategis bagi manajer senior dan bertanggung jawab untuk menyelaraskan praktik SDM dengan tujuan strategis organisasi. Mereka terlibat dalam perumusan strategi bisnis, merencanakan kebutuhan SDM, dan memberikan saran yang berorientasi pada bisnis. Selanjutnya, administratif expert membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. SDM bertindak sebagai pengelola administrasi SDM yang meliputi fungsi-fungsi seperti rekrutmen, seleksi, penggajian, manajemen kinerja, dan pengembangan karyawan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan administratif SDM berjalan dengan efisiensi dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, employee champion atau pemberi layanan SDM. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. SDM berfungsi sebagai pemberi layanan yang mendukung kebutuhan karyawan dalam organisasi.
Mereka menyediakan dukungan dan layanan dalam hal manajemen karir, pengembangan keterampilan, keseimbangan kerja hidup, kesejahteraan karyawan, dan kebijakan penghargaan dan tunjangan. Yang terakhir, change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. SDM berperan sebagai agen perubahan dalam organisasi. Mereka mendukung dan memfasilitasi perubahan organisasi, termasuk restrukturisasi, pengembangan budaya perusahaan, dan transformasi organisasi. Mereka juga mengelola komunikasi dan manajemen perubahan, serta membantu karyawan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Model Ulrich ini menekankan pentingnya peran SDM dalam mengintegrasikan praktik-praktik SDM dengan strategi bisnis organisasi. Dengan mengadopsi model ini, Departemen SDM diharapkan dapat menjadi mitra strategis yang aktif, berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis, mengelola perubahan organisasi, dan menyediakan layanan yang mendukung karyawan. Sekian pembahasan materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.